Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yudi Bagastian. Tadi ada bahasan menarik pengalaman di SD Lab mulai dari ABK. SD Lab tuh sebenarnya sekolah apa sih gitu? Bahkan ada yang mikir jangan ini sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Enggak, tapi ini namanya sekolah inklusi. Ya. Nah, coba deh. Buria dulu deh. Tadi kan Buria nih yang ngebahas tentang ABK. Apa sih yang ngebedain sekolah inklusi dengan sekolah biasa? Sekolah inklusi itu jadi setiap anak-anak ABK-nya bersamaan gabung dengan anak-anak normal. Jadi di satu kelas tuh misalkan totalnya ada 14 anak. Di 14 ini ada anak-anak ABK-nya misalkan ada 4. Nah, mereka ini diajarin bersama, terus jadinya kayak gimana? Bisa sosialisasi. Iya. Yang biasanya cuman kayak ngerasa dijauhin, terus kayak ngerasa minder. Jadi kalau di sini mereka bersama-sama saling menguatkan, saling belajar bareng. Juga ya. Ngehargain Karena ada banget. perbedaan, jadi biar sesuai normal dan yang inklusi juga bersenap-senap. Iya. Jadi Saling sosialisasinya yang belajar itu ya. bukan cuma anak yang berkebutuhan khusus, tapi anak-anak yang sudah normal Normal pun belajar Saling untuk Belajar. mengerti. Iya. Saling Berapa persennya sih Bu dari yang normal sama yang inklusinya? lumayan banyak, apalagi awal-awal ya jelasnya ya. Sempat malah ABK-nya lebih banyak ya di sini. Jelasnya lebih banget tuh kalau soal ABK. Kalau di kelas Ibu tadi yang normal berapa ya? ABK berapa? Kalau yang awal-awal masuk tuh ada 4, nah termasuk ABK-nya yang kalem-kalem syukurnya. Cuman apa ya namanya, awal-awal masuk tuh kayak oh gini ya ngajar formal, terus gimana yang tadinya 2 tahun ngajar gak ada anak-anak ABK terus tiba-tiba harus ada. Ya udah benar, emang cara ngajar tuh dengan hati banget emang yang bisa ngejelasin. Jadi kayak oh gini nih cara nanganin ABK, apalagi anak-anak yang kayak adik-adik dia nggak bisa diem. Ada juga namanya dia anak space delay. Jadi kalau ada teman berantem nih, tuh tapi sambil cerita tapi ngomong gitu. Jadi dia nggak bisa ngomong kayak kita, tapi nggak bisa pakai gerak. Sekarang udah enak anaknya, udah bisa ngomong, udah bisa akrab sama kita-kitanya. coba dari ibu-ibu nih pengalaman ngajar anak berkebutuhan khusus yang paling berasa banget nih gitu kesannya, atau yang paling deep gitu, berasa banget nih gitu, nggak bisa. Saya ada. Coba. Saya bukan di sini tapi Iya. saya sebenarnya itu sekolah bukan sekolah inklusi, cuma memang nerima aja gitu. Saya pernah megang sampai 3. Dan kalau di sini ada shadow teacher, kalau di sana nggak ada. Iya. Kalau di Tapi- SD Lab di sini ada guru khususnya Iya, juga. ada shadow teachernya. Kalau di sana nggak ada, tapi gurunya memang satu kelas 2. Saya pernah ditendang, saya Oh my pernah god. Ya itu tuh Saya pernah- spesialnya anak ABK ya. saya pernah digigit, terus saat renang juga tiba-tiba dia punya apa? Boleh disebut nggak sekolahnya? Boleh, namanya SD Kreativitas Anak Indonesia, itu di daerah Jalan Aksa. Itu juga pengalaman saya banyak di situ ya. Jadi dia punya apa ya, rasa apa sih, gemes? Bukan gemes, Temperamen, bukan emosional. temperamen, apa namanya? Nervous yang sangat. Jadi kalau misalkan dia lagi nervous itu bisa muntah, bisa pingsan, kayak gitu. Jadi itu saat renang, padahal dia senang renang, cuman nggak tahu kenapa saat itu dia nervous lagi renang muntah gitu. Tapi kalau yang tadi ya pertanyaan Pak Yudi yang deep itu ada 1 anak, 2 sebenarnya, 1 lagi di Menteng. Di Menteng saya juga sampai sekarang hubungan saya masih baik. Yang sekarang pun saya masih berhubungan baik sama mamanya. Jadi dia ini anaknya sebenarnya pintar. Saya juga nggak tahu jenis ABK-nya apa ya, karena nggak khusus gitu ya. Cuma memang di sana terbuka, di sana juga menyediakan psikolog, karena kan memang yang punya juga psikolog ya. Jadi ya intinya dia mau belajar, dia mau berusaha, bahkan sampai dia bilang mau nakal pun dia bilang sama saya, Bu Bibit aku boleh nggak bilang bego ke dia? Sampai seperti itu, saking dia santunnya, dan dia tuh kayak benar-benar sama orang tuanya tuh benar-benar diajarin hal-hal yang apa ya, pokoknya mamanya tuh luar biasa banget. Mamanya luar biasa banget sampai ketika saya harus resign. Sedih banget dong ya. Iya, mamanya nangis. Berat Itu pasti resignnya melepasnya. gara-gara apa?
karena saya hamil. Oh. Karena hamil anak pertama. Ya udah, mamanya nangis, sedih, ya udah dari situ kayak tapi saya masih tetap video call. Jadi saat saya cuti panjang itu kan cuti masih panjang ya. Ya saya tetap video call karena kan teman-teman juga, Bu Pipit ini namanya Damar, Bu Pipit ini Damar kangen gitu. Jadi masih video call. Bahkan sampai saat ini pun, sampai saat ini pun mamanya masih suka kontak saya. Kemarin sekarang dia sudah SMP kan. Kakaknya juga lolos di UI kelas internasional arsitek. Jadi itu memang keluarganya pinter-pinter gitu. Dan Damarnya pun sebenarnya pinter banget. Cuman ya ada spesialnya gitu. Jadi masih ngehubungin sampai sekarang. Sama yang di Menteng pun namanya Faris, itu juga masih ngehubungin. Jadi mereka berdua, mamanya tuh bener-bener kooperatif sama saya. Jadi saya nggak merasa kesulitan ngajar mereka berdua gitu. Itu dia. Enaknya kalau orang tua itu bisa diajar. Iya, kalau kooperatif tuh enak. Jadi saya tahu dia kenapa, saya bisa, kami sebagai guru bisa tahu solusinya apa gitu. Kalau ya ada penanganan, tapi kalau misalnya ditutup-tutupin kita juga jadi bingung. Itu saya juga pernah dapat orang tua yang seperti itu yang tidak kooperatif. Banyak lah ya. Jadi itu menurut saya kesan mendalam karena sampai sekarang pun masih berhubungan baik. Bahkan kemarin anak saya ulang tahun tuh dia benar-benar ngasih saya hadiah yang benar-benar sih, ya Kak Gila ini masih ingat gitu. Jadi ya alhamdulillah. Iya, pasti ada hal positif. Enggak melulu kita ngajar anak berkebutuhan khusus yang kita ingat tuh justru yang jelek-jelek. Iya betul. Justru banyak hal-hal yang bikin kita menyentuh. Ada hal romantis. Yes. Ya betul. Ada banyak, justru anak-anak berkebutuhan khusus itu banyak hal-hal yang bikin hati kita tuh jadi tersentuh loh. Oke, lanjut, siapa lagi? Kalau karena kan sebenarnya masih baru juga di sini ya, dari Januari sampai sekarang ya. Ada satu kejadian itu sama Fahri ya. Online. Iya, online. Langsung. Belum, tapi sempat interaksi sedikit gitu lah ya, secara online, secara chat juga. Jadi itu dibilangin ya, temennya itu benar-benar di kelas 2 itu mereka benar-benar menghargai anak-anak ABK dan anak ABK pun jadinya pede gitu. Nggak ngerasa terkucilkan. Betul. Terus Arta bilang gini, Bu, Fahri bisa nyanyi loh gitu kan. Suaranya bagus. Fahri bisa nyanyi, coba dong nyanyiin buat guru. Dia langsung nyanyi dengan semangatnya gitu kan. Nyanyi selesai. Wah, hebat banget ini tangan semua untuk Fahri gitu. Nah, jadi itu saya kalau ada tugas SBDP itu dilihat dari anak-anaknya senangnya apa nih, ada yang bikin ngerancang segala macam. Nah, Fahri kan suka nyanyi, jadi ada kalanya SBDP itu bikin nyanyi gitu. Pas nyanyi dia pakai topi, pakai gaun mic dan benar-benar topi benar-benar ya kayak gitu. Terus Fahri hebat banget gitu. Fahri kalau suka nyanyi lanjutin ya gitu, semoga nanti bisa jadi penyanyi yang hebat ya gitu. Tersentuhnya tuh saat dia VN, terima kasih Ibu. Itu ya ampun, merinding gitu rasanya. Langsung ya sama anaknya. Sama Radit juga sering berasa gitu. Terima kasih Ibu Rus. Terus kalau Fahri kan kalau memang ngomongnya tuh kayak baku banget. Biasanya memang anak ABK bicaranya baku banget. dan terkesan seperti robot. Iya. Intinya di situ. Dan dia tuh anaknya ganteng banget. Ganteng, Kemudian dia nggak bisa diem loh. Ada lagi satu Rajab, tapi kalau Rajab dia ini sih dia Di kepala sekolah katanya. iya tapi dia kayak kepala sekolah kita namanya Pak Rajab juga sama. Ini Rajab kelas 2, dia kalau belajar itu harus sambil mainin lilin-lilinannya. Kalau nggak sambil main, iya plastisin, ya. Kalau dia nggak sambil main itu, dia nggak bakal bisa fokus gitu. Jadi sambil, tapi tidak ditanya, dia jawab. Tapi kadang sih aku dibantuin sama mamanya, cuma ada saatnya dia jawab sendiri langsung. Ngeliat dikasih, coba baca sendiri gitu bisa. Tapi harus main lilin, kalau enggak dia bisa nggak mau apa tuh. Iya, Tapi Pak, apa namanya? Dari 2 anak yang tadi saya cerita ya, tadi kan saya cerita satu, yang dua-duanya ini mamanya bilang, kalau yang di SD Menteng mamanya bilang gini, Bu Pipit, dulu suami saya juga sama, tapi sudah sembuh. Nah, si yang kedua ini, yang Damar ini juga sama. Bu Pipit, dulu saya juga seperti Damar. Saya, mamanya. Iya. Jadi, tapi saya dulu bisa lihat saya sekarang gitu. Itu mamanya itu sukses Pak. Saya merinding tahu. Saya juga diceritain sama. Saya diceritain itu bukan merinding lagi, nangis Pak. Itu merinding tuh. Iya, jadi
Jadi ada ya berarti kan ada kemungkinan bisa walaupun memang ya masih ada kelihatan kalau yang pertama itu yang di SD itu kelihatan papanya masih ada dikit lah gitu. Tapi memang sudah tektok ngomongnya. Kalau yang anaknya kan belum. Nah, tapi orang tuanya dulu sebelumnya sekolahnya di sekolah khusus atau di sekolah umum? Kalau yang Damar saya kurang tahu ya, karena saya nggak karena udah keburu nangis biasa kalau ibu-ibu sama ibu-ibu kan. Kalau yang pertama itu karena saya sarankan untuk sekolah di sekolah khusus saat itu karena saya lumayan keteter, muridnya 28, saya ngajar sendiri. Dan anak ABK-nya memang cuma satu, itu jatuhnya autis sih, lebih ke autis. Nah, cuma memang yang luar biasa dalam kata ABK ya, tapi yang ya namanya SD negeri kan. Jadi saya takutnya nggak kepegang karena memang bener saya ngajarin si anak ini tuh setelah pulang sekolah. Jadi saat sekolah jadi saat jam sekolah dia main aja sendiri, saya biarin. Dia main, dia nyanyi, muter-muter kelas. Ya pokoknya nggak bisa diem. Pokoknya terserah deh. Apa yang dia lakuin. Jadi nanti ketika pulang sekolah baru saya ngajar berdua sama dia. Seperti itu. Jadi saya sarankan, Bu, bagaimana kalau misalkan disekolahkan di tempat khusus yang seperti itu. Tapi mamanya jawab seperti itu, Ibu, saya sekolahin anak saya di sini karena memang dulu papanya juga seperti ini gitu. Sekolahnya sama seperti di sini. Justru kalau misalkan dikhususin terus justru nanti takutnya kan diri sendirinya. Tapi memang karena itu juga sekolah negeri ya. Kalau yang kedua kan tadi sekolah swasta. Jadi beda penanganannya juga. Beda penanganan dan anak-anaknya kan dari kalangan yang berbeda-beda ya. Jadi banyak yang jadi banyak yang ngebully. Iya. Beda sama yang tadi saya cerita, yang swasta itu kan orang tuanya udah jelas ya golongannya apa ya di sekolah itu. Jadi homogen lah. Jadi merangkul semua anak-anaknya. Beda sama yang di sekolah negeri, jadi dia merasa dibully setiap hari. Gitu. Jadi saya kasihannya ya sebenarnya nggak ngebully, namanya anak kecil ya. Itu kan saya masih kelas 2 ya. Jadi kayak sering diledekin karena dia kan ya tadi bicaranya baku, terkesan seperti robot seperti itu. Jadi namanya anak kecil, kelas 1, anak kelas 2 kan, jadi ya dibully terus. Terus yang di SD negeri itu akhirnya pindah nggak? Enggak. Akhirnya sampai kelas 6 bertahan ya. Ya harapannya sih gitu ya, kalau sekolah anak-anak khusus, berkebutuhan khusus, kalau misalkan dia bisa sekolah di lingkungan yang tetap umum gitu ya, harapannya gitu, dia bisa bertahan, dia bisa tetap menjadi diri sendiri, diterima di lingkungan masyarakat ke depannya. Akhirnya dan kunci lainnya adalah kooperatif orang tuanya, karena itu kunci banget. Jadi TikTok ya sama gurunya. Jadi paham apa yang harus dilakukan gitu ya, penanganannya gimana. Karena kalau nggak kooperatif susah banget. Ada yang mau nambahin pengalamannya? Bulasnya SD laboratorium PGSD itu latar belakangnya kenapa disebut sekolah inklusi. Yang pertama adalah waktu kita pertama buka, kita udah nyebar nih besok banyak yang anak-anak yang normal gitu ya, tapi terus menerus ada beberapa orang tua yang anaknya juga berputus. Mereka daftar ke sekolah mana aja nggak boleh, ditolak karena berkebutuhan. Nah, mereka coba ke sini. Terus pendiri yayasan ini kan dosen-dosen. Akhirnya karena kita pendidik, kita akan tidak memilih anak, kita akan terima mereka karena kita punya lulusan yang memang guru-guru khusus inklusi, kayak Bu Novi, kayak Rika, makanya kita terima. Nah, ketika kami menerima murid inklusi, kepala sekolah saya bilang, ayo kita ciptakan sekolah ini tidak ada yang ngebully. Terus kita akan menyamakan setiap anak dengan semua keadaan yang semuanya pasti terima. Berarti intinya waktu di awal nih langsung baru buka. Udah ada anak berkebutuhan khusus, langsung inklusi. Intinya berarti bisa langsung berjalan dengan baik, Bu. Betul. Awal-awalnya juga langsung berjalan dengan baik. Betul, karena nggak ada bully apa segala macam. Nggak ada, karena kita dulu udah sepakat. Ketika anak inklusi hadir di sekolah itu, kita langsung kenalin ke anak-anak lain.
kita bilang anak-anak tidak boleh ngebully, nggak boleh. Lihat contoh Udah bapak, pengertian ya. lihat contoh bapak ibu dulu, ada yang ngedek. Nah, anak-anak situ melihat. Jadi ketika teman-temannya inklusi, mereka malah ngebantu untuk sholat, doa. Pengalaman saya, ketika kepala sekolah lihat saya sabar, dia menaruh saya di kelas 6. 10 anak, 8 ABK. Oh, Dua normal ya. Bisa bayangin? kirain itu 10 kelas anak tinggi, normal, ya. 8 ABK jadi 18. Iya. Berarti 10. Yang normal 2 doang. Iya, ABK Beda ya Bu. ABK-nya macam-macam. Jadi Satu, yang normal itu 2 anak ini keluarganya lulus. Mereka tidak tersinggung ketika daftar sini anak-anaknya ABK. Pengertian Mereka ya. menikmati karena melihat SD ini lulusannya adalah anak ABK yang tidak pernah dibully, dihargai, malah dipacu untuk maju nyanyi, untuk Iya, berkembang, ikut Itu kan anak kejuaraan. jadi percaya diri banget ya. Makanya lulusan ABK dari sini banyak yang sukses. Iya. Nah, contohnya saya telepon Bu, yang kelas 6, normal 2, 8 ABK. Tolong bantu mereka negeri semua. Bisa bayangin? Beratnya waktu itu angkatan Terus dulu masuk masih pakai jalur nilai kan? itu nggak ada jalurnya. Terus dulu gimana tuh? Daftar aja nggak pakai tes. Tes. Nah, karena bukan Kan tadi bilangnya enggak, sorry. Tadi kan iya, sekolah iya. harus masuk negeri. harus pakai nilai. Nah, dulu buat masuk negeri SMP itu harus pakai nilai dong. Pakai Berarti dia nilai. harus ngejar nilai. Betul. Saya kira aku masuk sini. Dan angkatan 1, angkatan 2 sekolah kita masih numpang ujian. Di SD negeri 01 atas karena jumlah muridnya SD 01 apa? sini 01 Setiabudi. Oke. Jadi karena jumlah murid kurang, belum boleh ujian sendiri. Oh, Nah, saya benar-benar nge-push banget itu yang 8 yang ABK. Saya selalu masih semangat, terus saya kasih. Ya lagi-lagi saya main hati. Jadi kalau nggak bisa Main pelajaran, hati. saya sabar. Main hatinya dengan baik ya. Karena kalau udah hatinya kena, mereka belajar tuh jadi Betul. ya. Kita bayangannya udah stres jadi. Kayak gini Pak. Nah, saya udah naklukin tuh Pak, yang ini. Caranya Apa ya? Sabar ya, berdoa ya, berbagai cara. Ya, tentu dengan doa juga ya. ada kalimat yang bikin anak itu jadi tersentuh nggak yang ibu sampaikan terus anak itu jadi berubah? Apa yang bikin dia berubah? Terus ya, akhirnya mereka menangis. Berarti nasihat lewat agama gitu. ya? Agama. Emang pendidikan agama itu penting banget buat Banget, pembentukan akhlak. banget. Pendidikan agama apapun itu pasti mengajarkan kebaikan. Nah sekarang gini, Tapi untuk ada anak- isu gini ya dari beberapa tahun ini ya, pendidikan agama udah pusing gitu di Waduh. kurikulum. Sering dengar nggak sih? Itu udah berapa kali isu itu diangkat lagi. Pak setuju sih Ya, jangan sampai ya. Nah, kita ini sebagai pendidik ya, kita harus yang berjuang nomor 1. Kalau Betul. pendidikan agama dihapus, kita harus benar-benar. Betul. Tujuan dari kurikulum pendidikan nasional itu yang pertama adalah agama dulu tuh, akhlak dulu yang pertama. Nah sekarang ini udah bukti banget nih, fakta banget dari salah satu muridnya Bu Lasmi ya, dengan pemberian pendidikan agama yang baik baru bisa berubah. Ya. Tapi ada satu anak nih dikasih agama nggak kuat, didoain nggak kuat. Gimana caranya saya juga bingung. Suatu hari saya udah kecapean ngajar musik di kelas 6. Menjelaskan. Terus Dia tuh senang mukul, mahasiswa tuh nggak betah karena sering dipukul, sering ditendang. Nah, itu waktu itu anaknya kelas 5. masih 5. Terus saya bilang, aduh, ngajar agama itu saya bilang, Tuhan tolong saya bilang. Udah saya berdoa, udah mau mukul, saya sering dipukul sini. Suatu saat, saya udah kayak karate Pak, udah siap-siap. Ini ketendang, wah, aduh, aku nggak lapor ke kepala sekolah apa dulu. Berikutnya pas mengajar, saya udah nggak, tangan saya maju Pak. Betul, biru. Itu anak itu biru. Saya nangis, aduh, ini polisi. Saya masih kuliah. Ya Allah, Aduh, Pak. panik nggak? Panik dong. Ayo saya dibilang kepala sekolah.
saya pasrah Bu, saya melindungi diri saya tangan saya nggak tahu siapa yang dorong, tonjok biru. Itu laki berarti ya? Cewek, Oh namanya iya, Grace. kuat juga ya. Saya disidang apa dosa? Orang tuanya gimana? Belum orang tua. Oh, berarti Jadi masih di kesini area itu masih ya? sama dosen. Saya bilang, Pak, Bu, dosen tolong kasih ilmu yang bisa naklukin anak sekeras ini. Gak ada yang bisa jawab dosen. Gimana ya, Asmi katanya. Teorinya mana Bu? Saya bilang sampai saya dimarahin kan, ada hukum kan. Dan sekarang pada anak lain. Saya juga takutan nih polisi nih. Polisi dekat. Oh, Kayak deket banget bisa. ya Budi Dari guys. anak bapaknya malah ngasih selamat. Bu, selamat ya bisa gambarin anak saya. Alhamdulillah, untung orang tuanya nggak yang kayak zaman sekarang ya. Karena orang tuanya udah Paham. mau mukul, dia kan cewek. Hmm. Ya jadi mungkin dia berdoa sama Tuhan jadi minta ada orang yang menghajar dia. Kebetulan yang dipakai tangan saya. Doanya itu. Itu ditakutin. Setelah itu jadi takut. Jadi anak nangis. Padahal bisa kena pukul ya, bukan malah jadi berontak lagi ya. Akhirnya dia bilang, kok kamu senang dipukul? Memang itu tujuan saya, siapa yang bisa kalah saya. Tuh. Oh iya, karena di awal dia bilang gitu. Gak ada mahasiswa yang nggak bisa, nggak ada. Ibu guru ini berani banget dia gamparin. Boro-boro saya udah ketakutan. Saya bilang gitu. Nah terus yang anak ujian ini kita harus pindah. Saya khawatir nih, anak ini kan ngebully tuh. Ada tuh murid saya bawa bangku dari rumahnya. Terus? Bawa bangku. Oh, bangku dari rumahnya. Dari rumah bangku plastik. Oh, terus? Bu, bawa bangku plastik boleh nggak? Nah, di situ kan ada bangku. Ibu nggak tahu sih. Tahu nggak apa yang takut? Yang main-main, dia belajar makan mereka. Ibu juga udah bisa deh, negeri apa enggak? Dia belajar. Ikut kawan tuh malah. Belajar. Anak HBK kok bisa belajar? Jadi bangku itu dibuat belajar khusus sendiri. Iya, di halaman. Jadi pada main, dia belajar. Saya juga bingung. Enak belajar. Saya Pak Rudi udah ketakutan. Gak HBK semua, takut. Anak-anak SD itu tuh pada manis kayaknya. Anak-anak karena udah terbiasa dilatih sama gurunya kali ya. Dan tahu nggak Apa? paling besar nilainya? Wih, keren. Negeri semua anak ABK-nya. Alhamdulillah. Sekarang anak itu 100% negeri? Tapi soalnya itu sama nggak Bu? sama. Tuh. Dulu sama nggak ada pilihan. Ih, sumpah ini merinding beneran tahu tuh tuh. Naik kan? Jadi nggak tahu ya anak ABK itu mungkin karena keadaan tentu Tuhan itu kasih jalan ya. Keajaiban ya. Keajaiban. Iya. Syukurnya di sini nggak ada anak ABK yang dibully di sini nggak ada. Ya, bener-bener yang normal tuh bener-bener ngerangkul banget. Bu, itu Bu Fahri belum baca. Dan dikasih pengertian juga ke Iya, gurunya iya, ya, betul. bukan yang kayak ya apaan sih ini. Kita sebagai guru baru justru kita malah belajar banyak dari Sama anak-anak anaknya. itu sendiri. Betul. Dari anak-anak yang normal kayak ih hebat ya mereka bisa nerima Belajar temennya menghargai gitu. perbedaan banget. Karena gini, ketika Udah mereka terbentuk. masuk, guru-guru yang lama udah ngasih Udah, tahu. ya, udah terbentuk. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Anak-anak ini punya adat rumah istimewa. Anak-anak nggak boleh ngejek ya, nggak boleh. Jadi Ditanamkan ada ya. dilatih. Iya Kita betul. sholat bersama, makan bersama. Dan kita ya itu dari gurunya nggak milih-milih. Gitu. Oke, seru ya kalau kita bahas tuh nggak habis-habis. Seru banget. Nggak habis-habis. Ada yang mau nambahin nggak? Atau nggak kita topik nih ganti topik ke topik berikut. Menarik untuk dibahas yaitu tentang berapa sih penghasilan Oh iya. lulusan PGSD yang baru lulus. Gimana di rumah makan dulu ya. Kita makan dulu aja, kita pending. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jam berapa ini? Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like ya. Thank you.